Melihat yang disampaikan OJK di PT IJK, ekspektasi terhadap pertumbuhan premi untuk asuransi umum dan juga perusahaan reasuransi ini 3,5%, artinya tidak sampai 2 digit. Ekspektasi ini juga salah satunya didorong karena hardening market, katanya ada hardening market. Apakah ini sudah dirasakan di MyPark dan juga di Aswata? Mungkin kita ke Pak Kocu terlebih dulu. Hardening market itu berarti kapasitas reasuransi yang dibutuhkan oleh perusahaan asuransi maupun reasuransi itu menjadi lebih mahal, meningkat sangat tajam dibanding periode berikutnya. Artinya itu meningkatkan cost dari perusahaan asuransi atau reasuransi. Namun ya hardening market sudah berjalan 2 tahun, Mbak. Ini ada tahun ketiga yang sangat signifikan. Dan itu adalah realita yang harus diterima oleh industri asuransi dan reasuransi. Dan memang dengan naiknya cost untuk reasuransi tentu berpengaruh pada kemampuan perusahaan untuk mengenerate income-nya dengan menerbitkan polis lebih banyak atau perusahaan reasuransi menerima pertanggungan ulang lebih banyak. Yang paling penting terkait dengan hardening market ini adalah mencari keseimbangan barunya. Setiap perusahaan harus mencari bagaimana menyikapi cost structure yang lebih tinggi dan pada saat yang sama tetap mampu mengenerate revenue stream yang mampu mengenerate laba. Nah, untuk MyPark sendiri kita tetap merasakan, Mbak, untuk renewal retrosesi tahun 2024 kemarin kita mengalami kenaikan yang cukup tinggi di biaya retrosesi, tapi sudah lebih baik dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya. Sehingga tentu itu juga akan mempengaruhi besarnya profitability yang akan dicapai oleh MyPark di tahun 2023. Namun sebagai lawannya tentu kita harus mencari revenue untuk menutup kenaikan biaya tersebut. Dan inilah yang nanti akan kita kerjakan di tahun 2024 melalui produk-produk baru, inovasi-inovasi untuk mengkompensasi kenaikan biaya retrosesi. Baik, apakah menurut Bapak ini masih akan berlanjut hardening market ini di 2024 dan juga di tahun setelahnya? Hardening market kali ini tidak seperti tahun-tahun sebelumnya yang biasanya akan umurnya paling 2 atau 3 tahun, banyak pendapat bahwa hardening market ini yang sekali ini, Mbak, itu akan lebih panjang dan tidak akan kembali ke periode soft market sebelumnya. Tetapi saya percaya bahwa tahun ini dan tahun depan itu akan sudah mulai melandai. Baik, bagaimana di Aswata, Pak Christian? Ya, kalau memang seperti Pak Kocu bilang, memang hardening market ini sudah berjalan 2 tahun ya, mungkin jalan 3 tahun. Jadi ini bukan sesuatu yang baru untuk di tahun 2024 ini. Ya, saya rasa memang ini naik turun lah daripada industri asuransi di mana ada soft market, di mana ada hardening market. Jadi memang ini hal yang biasa lah. Memang situasi di industri perasuransian nggak cuma di Indonesia, cuma di global pun juga terjadi hardening market. Tapi ini memang at the end kita membuat industri kita ini juga lebih dewasa ya. Jadi dalam pemilihan resiko, dalam memberikan terms and condition, harga itu jauh dengan hardening market ini membuat industri asuransi lebih mature, lebih dewasa. Jadi ini pembelajaran juga lah buat industri. Dan kami kalau Aswata sih melihat memang kami sudah mempunyai data statistik yang lumayan, pengalaman yang cukup panjang, hubungan juga dengan perusahaan reasuransi lokal maupun internasional juga cukup banyak. Jadi kami merasa tantangan-tantangan ini ya tidak membuat kami untuk bertumbuh, tapi ini membuat kami juga lebih seleksi resiko yang lebih baik. Baik, tapi target 3,5% untuk premi di tahun ini, apakah menurut Bapak ini bisa tercapai atau terlalu rendah? Kami sih, kalau dari Aswata sih kami melihat 3,4% sih agak angka yang cukup konservatif ya. Kami merasa sih mungkin seharusnya di tahun 2024 ini lebih optimis lah dibandingkan 3,4. Ya kita, ya asuransi memang tetap harus optimis, tapi saya rasa kita juga mengharapkan kesadaran masyarakat untuk berasuransi juga kita harapkan tumbuh. Ya kita bukan cuma bagaimana tapi ngelihat ya cuaca, global warming segala itu biasanya kalau ada resiko mereka kita harapkan lebih sadar berasuransi. Jadi moga-moga 3,4% ini ya itu mungkin angka yang cukup konservatif, moga-moga bisa tercapai lebih daripada 3,4%. Baik, Aswata sendiri apakah ada target yang khusus di tahun ini
Artinya lebih dari target Ya, yang target kita sekitar 10%. Artinya masih double digit ya? Ya. Baik, untuk Mypark sendiri seperti apa tanggapannya terhadap target 3,5% ini? Ya, saya sependapat dengan Pak Christian. Saya sih lebih suka melihat 3,4% ini adalah proyeksi kehati-hatian ya. Melihat situasi, kondisi, ketidakpastian ekonomi, kemudian juga hardening tadi. Tetapi pengalaman kami di industri asuransi adalah industri ini adalah industri yang optimis. Mungkin karena bisnis kami ketidakpastian, Mbak ya. Jadi kita selalu melihat itu dari segi optimis dan saya sih yakin bahwa angka pertumbuhan industri harusnya bisa lebih baik daripada angka 3,4%. Tetapi bahwa itu angka yang yang konservatif, saya pikir benar adanya dan saya yakin industri akan berusaha mencapai lebih dari angka tersebut, Mbak Nika. Untuk Mypark sendiri kami sama seperti Pak Christian tadi Wanatata, kita mencanangkan pertumbuhan juga di atas 10% untuk tahun 2024 ini. Baik, artinya masih bertahan di dua digit begitu ya, ya. Betul. Baik, tapi Pak Koco, Anda sendiri melihat peluang apa yang mungkin bisa diambil di tahun 2024 ini di tengah ketidakpastian, baik itu dari global dan juga dari domestik begitu, yang mungkin bisa dipetik di sektor industri reasuransi? Ya, reasuransi bagian utama dari risiko yang ditransfer oleh perusahaan asuransi ke reasuransi itu kan sebenarnya adalah risiko katastrofik. Itu bagian utamanya. Nah, tentu ya yang menjadi porsi Mypark adalah daerah katastrofik tersebut. Dan kita tahu bahwa tadi sudah disinggung sebentar oleh Pak Christian, global warming itu adalah satu area yang memang nyata-nyata akan mempengaruhi kehidupan kita sebagai bangsa, perekonomian negara kita di masa depan. Sangat-sangat penting untuk Mypark mempersiapkan industri asuransi Indonesia untuk siap mengelola risiko katastrofik yang bersumber dari climate change. Karena impaknya itu tidak kecil, Mbak, untuk perekonomian kita. Ya, kenaikan muka air laut, curah hujan ekstrim, ditambah yang risiko tradisional kita yaitu gempa bumi. Nah, tiga hal ini kalau dikombinasikan, proyeksi kita ke depan itu kita harus bersiap secara serius. Dan Mypark banyak melakukan hal untuk mempersiapkan industri dengan pengetahuan-pengetahuan tentang risiko bencana. Model-model kita kembangkan, modeling-modeling katastrofik kita kembangkan, platform pengelolaan kita kembangkan, dan kita kembalikan ke industri, sehingga akhirnya perusahaan asuransi dapat mengelola risiko dan portofolio katastrofiknya lebih baik lagi. Baik, kita beralih lagi ke Aswata. Pak Christian, kalau Anda melihat peluang apa yang mungkin bisa diambil oleh industri asuransi di 2024 ini? Ya, mungkin tahun 2024 ya kita tahu semua bahwa tahun ini kan tahun politik ya. Tapi kita sudah melewati, saya rasa kita bisa bilang tahun pasca politik lah. Jadi kita juga mengharapkan ya lebih optimis lah dengan masa pasca politik ini. Program pemerintah juga kita harapkan juga bisa berjalan, infrastruktur terus dilanjutkan ya, dan juga mungkin kita harapkan juga ada banyak foreign investment juga masuk berinvestasi di Indonesia, itu memang membuat opportunity untuk perusahaan asuransi di Indonesia. Ya, kita melihat ya mungkin juga salah satu hilirisasi atau apa itu juga investment yang cukup besar, sehingga itu bisa karena kita industri asuransi adalah industri pendukung ya, jadi kita harapkan ini bisa meningkatkan daripada bisnis asuransi kita. Baik, tapi dengan selesainya pemilu, meskipun kita belum juga mengumumkan siapa yang menjadi pemenang pemilu di tahun ini, apakah ini mempengaruhi target pertumbuhan di Aswata? Oh iya, kita waktu tentunya target ini kan kita canangkan dengan tahun lalu ya. Jadi kita sudah memperhitungkan lah dengan adanya tantangan di tahun politik dan segala tantangan global dan yang lain-lain, pasti kita sudah perhitungkan. Artinya setelah sudah mulai terlihat hasil dari pemilu di tahun ini, apakah ada revisi untuk target pertumbuhan itu sendiri? Sementara kita belum ada revisi, kami masih melihat yang sama karena terus terang memang di bulan Januari Februari memang ya bisa dibilang perekonomian juga memang agak sedikit slow. Ya, kami agak sedikit merasakan, tapi ini kita biasanya menjelang Lebaran, bulan puasa biasanya orang lebih perekonomian lebih baik. Baik, apakah momentum Lebaran ini menjadi momentum terbesar yang diharapkan di tahun ini, atau ada momentum lainnya yang juga diharapkan Aswata? Kita sih mengharapkan ya tentunya Lebaran salah satu ya.
momentum yang besar. Cuman kita mengharapkan nanti kita menunggu juga perekonomian global, ya mungkin dari suku bunga daripada US bagaimana, apakah akan turun atau tidak, itu juga mempengaruhi positif atau negatifnya perekonomian dunia ya. Jadi ini salah satu yang mempengaruhi. Jadi ya faktor-faktor nggak cuma Indonesia tapi global pun juga itu saya rasa sangat mempengaruhi pertumbuhan di kita. Baik, terkait dengan suku bunga nanti akan kita bahas lebih dalam lagi, tapi sebelumnya saya akan beralih ke Pak Kocu. Pak Kocu, kalau melihat hasil real count KPU saat ini, apakah ini mempengaruhi target pertumbuhan di MyPark? Atau mungkin ada revisi target yang sudah disiapkan? Enggak ada, Mbak Nek. Kita nggak melihat hubungan langsung antara hasil pemilu dengan terutama untuk risiko bencana alam ya Mbak, ya agak jauh rasanya relasinya. Jadi kami tidak melihat implikasi dari output dari pemilu untuk apakah kita membutuhkan revisi target atau tidak. Baik, karena kalau kita bandingkan dengan asuransi umum, reasuransi ini menarik begitu ya. Kalau tadi Pak Christian sampaikan mungkin yang diharapkan adalah momentum Idul Fitri begitu. Tapi kalau untuk di reasuransi sendiri, apa yang diharapkan di 2024 ini? Momentum apa yang diharapkan? Kalau untuk MyPark tentu kesadaran akan risiko bencana akan semakin baik di tahun 2024. Dan saya rasa kita secara masif Mbak ya itu dibombardir oleh informasi terkait yang tadi kita bahas mengenai climate change. Ada satu lagi cyber ya, tapi itu bukan daerah MyPark, mungkin daerah Pak Christian nanti. Dua hal ini jelas merupakan tantangan risiko masa depan society modern seperti Indonesia. Nah, MyPark di sisi climate change-nya, perubahan cuaca. Jadi bagaimana caranya supaya di tahun 2024 ini dan seterusnya, itu kesadaran masyarakat, korporasi juga terhadap risiko bencana alam itu semakin tinggi. Karena itu real, bukan banyak bencana, saya rasa Mbak Aneka kita tahu, banyak bencana-bencana besar terjadi within our lifetime. Bukan lagi legenda, tapi kita baca di koran, kita lihat di TV. Dan Indonesia adalah supermarket bencana alam. Kita berada di ring of fire dan kita secara harian itu mengalami tanda-tanda bencana alam walaupun dalam bentuk gempa-gempa kecil. Tetapi itu jelas menunjukkan bahwa kita harus siapkan segala sesuatunya untuk menghadapi risiko bencana alam. Utamanya memang gempa, tapi climate change sekarang sudah menjadi sesuatu yang nyata untuk kita.